Yo guys, apa kabar lo semua? Pernah gak sih lo ngerasa kayak capek banget? Bukan karena kerjaan, bukan karena tugas kampus, tapi karena teman sendiri. Kayak setiap kali ketemu dia, lo ngerasa makin gak pede. Lo jadi overthinking tentang keputusan yang lo ambil. Bahkan lo jadi mikir, gue beneran salah atau cuma lagi dimanipulasi pelan-pelan. Yang lebih bikin dilema, itu teman lama. Udah temenan dari zaman sekolah atau pernah bareng di masa susah. Jadi, rasanya gak enak buat jaga jarak, apalagi putus hubungan. Tapi dalam hati lo juga ngerasa, gue gak bisa terus-terusan kayak gini. Nah, lo tahu gak, itu bisa jadi tanda-tanda toxic friendship. Tapi karena kita terlalu biasa nerima segala bentuk pertemanan, banyak dari kita nganggap itu hal yang wajar. Namanya juga teman deket, ya pasti ada konflik. Wajarlah kalau teman posesif berarti dia peduli. Udah biasa dia emang orangnya keras, tapi hatinya baik kok. Padahal kalau dipikir-pikir, teman yang bener gak akan bikin lo merasa direndahin, gak didengar, atau ngeraguin diri sendiri. Mereka gak akan bikin lo kehilangan arah atau kehilangan semangat. Contoh yang sering banget kejadian tapi sering dianggap normal. Teman yang selalu ngebandingin hidup lo sama dia. Lo cerita tentang pencapaian lo, dia langsung nyaut, ah itu mah kecil. Gue kemarin udah gini. Teman yang nyindir lo di depan orang lain, tapi dibungkus bercanda. Temen yang selalu pengen tahu hidup lo, tapi giliran lo butuh, dia ngilang. Atau temen yang selalu bilang gue tuh cuma mau yang terbaik buat lo, tapi ternyata maksudnya, lo harus nurut semua maunya dia. Itu semua bentuk toxic friendship yang sering gak kita sadarin. Karena dibalut pakai kata-kata manis, atau karena udah terlalu lama bareng, kita jadi mikir, ah mungkin gue aja yang baper gak enak lah, dia kan udah bantu gue dulu. Padahal kenyataannya lo lagi tersedot energi pelan-pelan dan semakin lo stay, lo makin jauh dari versi lo yang paling sehat. Yang lebih sedih, di budaya kita kadang orang yang milih ngejauh dari teman toksik malah dianggap sombong, gak tahu terima kasih, atau berubah setelah sukses. Padahal mungkin dia cuma lagi nyelamatin dirinya sendiri. Makanya penting banget buat bisa bedain mana teman yang keras tapi peduli sama teman yang manipulatif tapi ngeklaim perhatian. Karena pertemanan itu seharusnya nambahin nilai hidup, bukan bikin kita ngerasa gak cukup terus. Sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas, sejarah dan psikologi. Karena ternyata toxic friendship ini bukan cuma masalah anak muda zaman sekarang, tapi udah pernah terjadi bahkan di kisah-kisah besar sepanjang sejarah dunia. Salah satu contoh paling terkenal datang dari dunia politik klasik, Julius Caesar dan Brutus. Lo pasti pernah dengar kutipan terkenal, "Et tu, Brute?" Yang artinya kau juga Brutus. Itu adalah kalimat terakhir Julius Caesar ketika dia dikhianati oleh orang-orang terdekatnya termasuk Brutus, sahabatnya sendiri. Brutus itu bukan orang asing, dia dianggap kayak anak sendiri oleh Caesar. Mereka dekat banget. Tapi di balik itu Brutus punya agenda, punya konflik batin antara setia pada negara atau pada Caesar. Akhirnya dia gabung sama konspirasi buat ngebunuh Caesar. Apa pelajaran dari sini? Kadang orang yang kelihatan dekat banget sama kita, yang selalu ada, yang kita percaya, bisa jadi orang yang paling berbahaya ketika mereka gak benar-benar tulus. Caesar ngerasa aman karena Brutus ada di lingkaran dalam. Tapi ternyata, disitulah lukanya paling dalam. Dan lo tahu apa yang lebih pahit dari pengkhianatan? Rasa kecewa karena datang dari orang yang lo anggap teman. Dari sisi psikologi, toxic friendship bisa punya dampak serius ke kondisi emosional dan kesehatan mental kita. Menurut penelitian dari American Psychological Association apa? Hubungan pertemanan yang penuh tekanan, penuh persaingan tersembunyi, atau manipulasi emosional dapat menyebabkan stres kronis, menurunnya self-esteem, dan bahkan simptom psikosomatis seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, insomnia. Ada satu istilah yang sering dipakai, emotional exhaustion, capek batin. Bukan karena kerjaan, tapi karena setiap ngobrol sama orang itu lo ngerasa harus menjaga image, ngeredam opini, atau pura-pura kuat biar gak dijatuhin. Peneliti dari University of California, Dr. Andrea Bonnier, bahkan nyebutin dalam jurnalnya bahwa toxic friendship bisa lebih destruktif dari toxic relationship romantis karena cenderung diabaikan. Kita lebih gampang memutus pasangan, tapi susah memutus sahabat meskipun udah tahu dia racun. Dan ini relate banget. Karena hubungan pertemanan punya lapisan emosional yang unik, nostalgia, loyalitas, hutang budi, dan rasa udah bareng dari dulu. Itu semua bikin kita bingung bedain antara kesetiaan dan pengorbanan diri yang gak sehat. Contoh lain dari sejarah modern yang mirip, lihat deh kisah Steve Jobs dan John Sculley.
Steve Jobs, pendiri Apple, dulu punya hubungan dekat banget sama John Sculley, mantan CEO Pepsi. Bahkan Jobs pernah bilang, "Do you want to sell sugar water for the rest of your life or come with me and change the world?" Mereka kerja bareng bawa Apple ke puncak. Tapi ternyata hubungan mereka jadi retak karena konflik visi, ego, dan tekanan bisnis. Sampai akhirnya John Sculley memimpin pemecatan Steve Jobs dari Apple sendiri. Lagi-lagi pengkhianatan atau konflik pertemanan gak selalu datang dari benci, tapi kadang dari perbedaan arah yang gak diomongin, perasaan terancam, atau dominasi yang gak sehat. Dan semua itu bisa terjadi di hubungan yang awalnya kelihatan sehat. Yang perlu kita sadari adalah, toxic friendship itu gak selalu kelihatan kayak musuh. Kadang mereka datang pakai wajah orang yang perhatian, yang peduli, yang selalu ada. Tapi lama-lama lo ngerasa makin kecil. Lo ngerasa hidup lo kayak diatur. Lo jadi takut bilang enggak. Lo kehilangan arah cuma karena takut teman sendiri kecewa. Kalau udah sampai situ, itu bukan temenan. Itu udah masuk ke wilayah relasi yang gak sehat. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting. Kalau lo udah sadar lo ada di hubungan pertemanan yang gak sehat, apa yang harus lo lakuin? Karena kenyataannya, toxic friendship itu gak selalu bisa langsung diputus kayak cabut kabel. Banyak dari kita punya kedekatan emosional, histeri panjang, dan kadang perasaan bersalah yang bikin kita stuck di situ-situ aja. Tapi lo juga harus tahu bahwa menjaga pertemanan bukan berarti harus mengorbankan diri sendiri. Berikut ini beberapa langkah real dan manusiawi buat mulai keluar dari toxic friendship atau minimal menjaga batasan yang sehat. 1. Kenali pola yang menguras energi. Mulai dari sekarang, coba lo refleksiin, apakah setiap kali ngobrol sama dia, lo ngerasa lebih baik atau lebih capek? Apakah lo merasa lo bisa jujur jadi diri sendiri, atau harus ngikutin mood dan standar dia? Apakah dia support lo tumbuh atau malah bikin lo takut maju karena dia selalu ngeremehin? Kalau jawaban lo lebih banyak ke sisi negatifnya, itu udah cukup jadi alasan buat ngelindungin diri lo. Lo bukan egois, lo cuma lagi jujur. 2. Tentukan batas tanpa drama. Gak semua toxic friendship harus lo akhiri dengan konflik besar. Kadang lo cukup bikin jarak yang sehat, kurangi frekuensi komunikasi, gak perlu selalu ngejelasin alasan lo, fokus isi waktu lo sama orang yang bikin lo nyaman. Dan yang penting, jangan maksa diri buat baik-baik aja di depan orang yang sebenarnya udah bikin lo sakit berkali-kali. Batas itu penting. Bahkan tembok rumah pun ada pintunya, bukan buat ngusir, tapi buat nentuin siapa yang layak masuk. 3. Latih keberanian untuk ditinggal dan menjauh. Salah satu alasan kenapa kita sering takut keluar dari hubungan kayak gini adalah karena kita takut sendirian. Kita ngerasa kalau gue ninggalin dia, siapa lagi yang bakal dengerin gue? Atau gue gak mau kehilangan teman. Tapi pertanyaannya, apa gunanya punya teman kalau lo harus terusan pura-pura bahagia di depan dia? Kadang lo butuh meninggalkan ruang yang penuh racun biar ada tempat kosong buat orang baru yang tulus. Dan percaya deh, ketenangan hati itu lebih worth it dari sekadar punya teman yang bikin lo insecure tiap hari. 4. Bangun circle baru yang sehat. Circle itu penting. Lingkungan lo bisa bentuk cara lo mikir, cara lo bergerak, dan cara lo nilai diri sendiri. Kalau circle lo isinya orang yang saling dorong buat bertumbuh, yang bisa ngingetin lo kalau salah tanpa ngejatuhin, dan yang respect sama batasan lo bakal merasa lebih stabil, lebih waras, dan lebih semangat hidup. Lo bisa mulai dari komunitas hobi, circle spiritual, relawan, atau bahkan online group yang positif vibes-nya. Yang penting cari koneksi yang bikin lo berkembang, bukan makin ngerasa kecil. 5. Belajar melepas tanpa menyimpan dendam. Ini yang kadang paling susah, melepaskan tanpa nyimpen amarah. Tapi lo harus paham bahwa gak semua perpisahan butuh permusuhan. Kadang lo gak akan dapat penutupan sempurna. Gak akan ada momen dia minta maaf. Gak akan ada klarifikasi. Dan itu gak apa-apa. Karena kadang penyembuhan datang bukan dari dia berubah, tapi dari lo yang akhirnya ikhlas ninggalin sesuatu yang udah gak layak dipertahankan. Jadi gini, teman sejati itu bukan yang selalu bareng lo tiap saat, tapi yang bikin lo berkembang tanpa harus kehilangan jati diri. Bukan yang selalu manis di depan, tapi menusuk di belakang. Bukan yang bikin lo bergantung, tapi bantu lo berdiri sendiri. Toxic friendship itu gak selalu dramatis. Kadang diam-diam dia bikin lo stuck bertahun-tahun. Tapi lo gak harus terus ada di sana. Lo punya hak untuk milih temen. Lo punya hak untuk hidup lebih tenang. Dan yang paling penting, lo punya hak untuk sayang sama diri lo sendiri dulu sebelum nyenengin orang lain. Mulai sekarang lo bisa belajar berkata,
gue sayang sama lo, tapi gue juga harus jaga diri gue. Gue butuh healing, bukan drama. Gue lagi fokus bertumbuh dan kalau lo gak bisa ikut, gue gak akan maksa lo tetap tinggal. Dan itu bukan sikap egois. Itu tanda lo udah dewasa, udah kenal siapa lo, dan udah siap melangkah ke hidup yang lebih sehat.